Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih bahas lingkaran nih ya. Di video kali ini Miss akan bahas tentang panjang busur, lalu ada luas juring dan luas tembereng. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Simak baik-baik ya. Yang pertama, panjang busur lingkaran. Nah, masih ingat busur itu yang mana? Nah, kalau di gambar ini yang bentuk ini ya, garis merah ini, garis lengkung merah. Jadi panjang busur lingkaran tuh kita menghitung panjang garis lengkung yang pada lingkaran ini. Nah, di sini Miss warnai merah. Cara menghitungnya, jadi panjang busur AB, nah ini AB ya, atau bisa dilambangkan dengan AB terus ada garis lengkung di atasnya, itu adalah sudut AOB-nya per 360 derajat dikali keliling lingkarannya berapa. Masih ingat rumus keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Nah, nanti jadi tinggal kita hitung. Nah, ini kalau diketahui satu busur. Nah, bagaimana kalau ada dua busur nih, jadi kita membandingkan. Nah, contohnya seperti ini, ada dua busur, ada busur AB dan ada busur CD. Maka ini kita bisa gunakan perbandingan. Nah, jadi panjang busur AB banding panjang busur CD sama dengan sudut AOB banding sudut COD. Ya, jadi ada dua cara bagaimana untuk menentukan panjang busur. Jika kita hanya mempunyai satu busur ya, maka tinggal kita bandingkan nih besar sudut busurnya itu berapa ya. Jadi sudut pusat di busurnya ini berapa per 360 derajat dikali keliling lingkarannya. Nah, tapi kalau kita mau membandingkan dua busur, maka tinggal busur, misalkan di sini ada busur AB dan busur CD, maka perbandingannya adalah AB banding CD sama dengan sudut AOB banding sudut COD. Nah, begitu ya. Sekarang kita coba latihan soalnya. Oke, di sini Miss punya suatu lingkaran ya. Di sini ada sudut AOB. Nah, lalu ditanyanya tentukan panjang busur AB. Nah, ini panjang busurnya berapa? Oke, kita kerjakan ya. Pertama, kita tahu yang diketahui itu adalah pertama jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 21 cm. Lalu kita punya sudut pusat dari busur yang mau kita cari itu adalah 120 derajat. Nah, panjang busur itu berarti sudutnya ya. Sudutnya berapa? 120 derajat dibagi 360 derajat dikali kelilingnya. Keliling lingkaran adalah 2 kali. Nah, pi-nya kita pakai yang berapa? Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka kita pakai saja yang 22 per 7. Dikali R-nya 21. Oke, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. 120 sama 360 disederhanakan, maka ini 1, ini 3. 21 dibagi 3, 7. 7 bagi 7, 1. Maka panjang busur AB tinggal 2 kali 22. 44 cm. Mau berarti panjang busur AB-nya adalah 44 cm. Mudah ya? Oke, sekarang kita coba variasi soal yang lain nih. Kalau yang ini diketahui satu busur, nah bagaimana jika kita mau membandingkan dua busur? Oke, nah seperti ini. Tentukan panjang busur CD. Nah, kita sudah tahu nih ada busur AB. Yang diketahui kita tulis dulu ya. Pertama, kita punya panjang busur AB itu adalah 14 cm. Sudut AOB-nya, sudut yang dimiliki oleh busur tersebut itu 35 derajat. Nah, yang ditanya panjang busur CD. Nah, berapa nih? Yang diketahui sudut COD-nya adalah 140 derajat. Nah, maka kita gunakan perbandingan ya.
Kita tahu tadi perbandingannya, Miss tulis dulu. AB banding CD sama dengan sudutnya. AOB banding sudut COD. AB-nya 14 per CD yang kita cari nanti. Lalu sudut AOB-nya adalah 35 derajat, 140 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 35, 140 itu adalah 4. Maka panjang busur CD kali silang 14 kali 4 per 1. Sama dengan 56 cm. Oke, mudah ya? Mudah, insya Allah bisa. Jadi kita tinggal membandingkan dua buah busurnya, lalu kita bandingkan juga dua buah sudutnya. Yang penting jangan ketukar ya, jangan ketukar ataupun salah menghitung. Oke, ini panjang busur. Selanjutnya kita akan bahas tentang luas juring. Oke. Apa sih luas juring itu? Masih ingat ya, juring itu daerah lingkaran. Nah, ini kalau Miss tandai merah nih yang kayak pizza. Jadi luas juring itu adalah luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran, nah busur AB ini, dan dua jari-jari. Nah, ini ada dua jari-jari nih, ada jari-jari OA, OB yang melalui ujung-ujung busur tersebut. Jadi busur AB, maka jari-jarinya OA dan OB. Nah, daerah yang dibatasi oleh tiga itu adalah dinamakan juring. Nah, kita mau mencari nih berapa luasnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mirip sama kayak panjang busur tadi ya. Kalau tadi panjang busur kita gunakan keliling, maka kalau luas juring kita gunakan luas lingkaran. Luas lingkaran masih ingat ya, rumusnya adalah PR kuadrat. Nah, lalu bagaimana kalau mau membandingkan dua buah juring? Sama ya. Jadi kita tinggal bandingkan juring yang merah sama yang biru nih ya. Jadi juring AOB dibandingkan dengan luas juring COD itu akan sama dengan perbandingan sudutnya. Sudut AOB banding sudut COD ya. Jadi mirip-mirip sama panjang busur. Jadi kalau panjang busur hubungannya dengan keliling lingkaran, kalau juring itu hubungannya dengan luas lingkaran. Oke, kita coba ke latihan soalnya. Oke, di sini ada ya, mirip soalnya sama. Luas daerah yang diarsir. Nah, ini yang diarsir ini namanya juring. Dari gambar di samping. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Pertama kita punya sudutnya. Nah, sudutnya lambangnya alfa 120 derajat. Lalu jari-jarinya 21. Maka luas yang diarsir, luas juringnya itu adalah 120 derajat per 360 derajat. Kita pakai pi-nya 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. 22/7 kali 21 kali 21. Sederhanakan lagi 13. 21 bagi 3 7. 7 bagi 7 1. Maka luas juringnya adalah 22 kali 21. Berapa jadinya? 440 ditambah berapa nih? 440 ditambah 22. 462 ya. 462 cm persegi. Oke, mudah ya. Jadi ini tinggal masuk-masukin aja ya. Tinggal masuk-masukin angkanya. Ingat, yang penting teliti dalam menghitung. Oke? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau juringnya pakai perbandingan? Jadi ada dua nih. Tentukan luas juring KPN jika diketahui luas juring MPL-nya 180 derajat. 180 cm persegi. Kita tulis ya. Pertama, kita tahu luas MPL. Luas MPL-nya 180 cm persegi. Sudut MPL-nya berapa? Sudut MPL-nya itu adalah 45 derajat. Lalu,
ditanya luas KPN. KPN-nya berapa? Tapi kita tahu sudut KPN-nya adalah 60 derajat. Oke, kita tulis perbandingannya. Luas MPL banding luas KPN sama dengan sudut MPL banding sudut KPN. Luas MPL-nya 180 banding luas KPN sama dengan sudut MPL 45 derajat banding 60 derajat. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 15. Ini 3, ini 4. Maka luas KPN kali silang 180 dikali 4 dibagi 3. Nah, ini bisa sederhanain. 18 bagi 3, 6. 60 kali 4, 240 cm persegi. Mudah ya? Jadi intinya pokoknya samain dulu. Kita matchingin dulu. Nah, kita sandingkan dulu antara sudut dan besar luas juringnya. Ya, jadi kalau luas kita sandingkan dengan luas, sudut kita sandingkan dengan sudut. Insya Allah mudah ya. Jadi itu luas juring ya. Nah, sekarang satu lagi kita bahas tentang tembereng. Nah, tembereng tuh yang mana, masih ingat nggak? Nah, kalau digambar nih, Miss warnain merah. Ini adalah tembereng. Jadi tembereng itu, luas tembereng itu sama aja kita mencari luas daerah lingkaran yang dibatasi tali busur. Nah, tali busur tuh berarti garis AB ini tapi yang lurus dan busur lingkarannya. Nah, jadi yang lengkungnya. Jadi dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Nah, itu adalah luas tembereng. Nah, bagaimana cara mencari luas tembereng? Nah, caranya adalah kita kurangi luas juringnya. Nah, luas juring AOB tadi kan kita udah bisa ya. Dikurangi luas segitiganya. Nah, jadi luas juring dikurangi luas segitiganya. Itulah yang namanya luas tembereng. Nah, mudah ya. Sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nah, di sini temberengnya Miss warnain kuning. Diminta mencari luas daerah yang diarsir. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Pertama, kita punya jari-jarinya. Jari-jarinya berapa? 10 cm. Lalu sudutnya, nah, sudut QPR, sudut pusatnya ya. Itu ada lambang siku-siku. Berapa sudut siku-siku? 90 derajat. Oke, berarti kita bisa cari ya luas tembereng berarti sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, luas juringnya berarti gimana? Langsung kita cari 90 derajat per 360 derajat dikali. Nah, luas apa rumusnya? Pi R kuadrat. Nah, Pi-nya kita pakai berapa? Kita pakai 3,14 karena R-nya bukan kelipatan 7. 3,14 kali 10 kali 10. Nah, ini luas juring. Luas segitiganya berarti alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalau kita lihat di sini berarti karena sama-sama jari-jari, maka ini juga 10 ya. Nah, ini juga 10. Sehingga kita bisa hitung luas segitiganya adalah 10 kali 10 per 2. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Ini bisa kita sederhanain ya. Jadi 1 per 4. 3,14 kali 10 kali 10 itu 314. 314 bagi 2 berarti 157 bagi 2. 75 jadi 78,5. Dikurangi 100 bagi 2, 50. 78,5 dikurangi 50 sama dengan 28,5. Satuannya cm persegi. Oke, mudah ya. Jadi
tembereng ini kita harus kuasai dulu bagaimana cara mencari luas juringnya ya. Jadi luas juring dikurangi luas segitiga. Nah, terus ada pertanyaan nih, misalkan, Miss, segitiganya bukan segitiga siku-siku. Nggak bisa alas kali tinggi bagi 2 dong. Nah, maka ingat materi sebelumnya nih di video sebelumnya, bagaimana cara mencari luas segitiga. Nah, Miss ingatkan di sini deh, Miss tuliskan ya. Nanti bisa dilihat lagi tuh video Miss sebelumnya yang di bagian jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar. Luas segitiga itu bisa akar, nah, masih ingat? S min A, S min B, S min C. Jadi nanti prinsipnya pasti ada info yang diketahui. Kalau dia nggak 90 derajat, maka pasti ada yang diketahui yang lain. Sisi-sisinya mungkin diketahui gitu ya. Nah, S-nya apa masih ingat? S-nya adalah setengah dari kelilingnya. Berarti setengah dari A tambah B tambah C. Ya, jadi kalau ini ada segitiga, ini A, B, C, maka berlakulah rumus itu. Oke, nanti bisa diingat-ingat lagi, dilihat lagi video-video sebelumnya ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini cukup bisa difahami ya. Insya Allah ini materinya mudah, dan Miss yakin kalian kalau belajarnya serius, lalu jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya, insya Allah pasti paham. Oke, kalau ada yang masih kurang paham, seperti biasa boleh tanya Miss saja, langsung komen di video ini ya. Kita ketemu di video-video Miss hari selanjutnya ya.